Alhamdulillah. Ya Teh Windy dan Teh Ambar, saya persilahkan untuk memaparkan materi mengenai ruang kelas by ruang guru. Ya baik, terima kasih kepada Teh Puput atas kesempatannya. Izinkan saya share screen ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang menjelang sore semuanya. Sebelumnya tadi sudah tahu ya siapa saya dan bisa dibaca juga namanya. Saya mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2018. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya di tampilan layarnya, topik kita kali ini yaitu tentang LMS ruang kelas by ruang guru. Topik ini sangat penting buat kita semua, apalagi kita khususnya calon guru karena kita akan memerlukan LMS ini untuk pembelajaran digital, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, namun sebelum saya menyampaikan materi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak M. Ridwan Sutisna selaku dosen mata kuliah Manajemen Sistem Pembelajaran Digital, dan terima kasih kepada audiens yang telah hadir pada acara workshop kali ini. Teman-teman, di sini ada yang pernah menggunakan LMS ruang kelas? Belum. Oh iya, jadi LMS ruang kelas ini adalah salah satu inovasi terbaru dari Ruang Guru, salah satu bimbel online di Indonesia. Nah, alasan saya memilih LMS ini karena LMS ruang kelas ini LMS yang cukup populer dan sering digunakan di Indonesia dan termasuk LMS terbaik bersama beberapa LMS lainnya seperti Google Classroom, Moodle, Edmodo seperti yang tadi Bapak jelaskan, Schoology, dan masih banyak lagi. Selain itu, LMS Ruang Guru juga merupakan salah satu karya anak negeri yang patut kita dukung dan kita banggakan tentunya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai LMS ruang kelas, kita harus mengetahui dulu apa itu LMS. Ada yang tahu, teman-teman? LMS itu apa? Baik, sudah dijelaskan juga oleh Bapak, LMS itu bahwasanya sudah dikupas tuntas pada mata kuliah pembelajaran digital mengenai LMS ini. Apakah teman-teman ada yang mau menjawab apa itu LMS? Saya mencoba menjawab Teh Ambar. Boleh Teh Puput. LMS itu perangkat lunak gambar. Salah satunya biasanya dipakai untuk pembelajaran. Betul nggak? Ya, betul sekali. Terima kasih kepada saudari Teh Puput, moderator kita yang telah menjawab sangat tepat sekali ya. Jadi teman-teman semua, LMS ini kependekan dari Learning Management System. Menurut Profesor Dr. Munir, LMS ini adalah aplikasi perangkat lunak software untuk mengelola kegiatan pembelajaran dalam jaringan online seperti program pembelajaran elektronik, e-learning, dan pengelolaan isi pelatihan atau pelajaran course ya. Nah, selanjutnya kita ke pengertian ruang kelas. Jadi, ruang kelas merupakan produk terbaru yang dibuat oleh Ruang Guru untuk mendukung. Mendukung di sini adalah salah satu alasan mengapa kita memerlukan LMS, yaitu diantaranya untuk memfasilitasi pembelajaran. Kegiatan belajar secara virtual atau daring berupa Learning Management System. Untuk siapa? Untuk para guru dan murid. Nah, diharapkan dengan adanya LMS ruang kelas ini, kegiatan belajar di rumah bisa berjalan secara praktis dan juga efektif. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai LMS ruang kelas, kita bahas sedikit mengenai karya anak bangsa ini.
Ada Mas Belva Syahdevara, MPA MBA, merupakan pendiri sekaligus direktur utama dari Ruang Guru yang menciptakan LMS Ruang Kelas ini. Tujuannya apa? Tujuan ia membuat LMS Ruang Kelas ini adalah untuk membantu guru dan siswa di seluruh Indonesia untuk memastikan pembelajaran jarak jauh di tahun ajaran baru tetap terlaksana secara mudah, efektif, dan juga efisien. Jadi karena adanya pandemi COVID-19 ini, salah satu anak bangsa yaitu Kak Belva ya, mencetuskan suatu inovasi terbaru yang karya Indonesia dan bisa dimanfaatkan oleh pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah LMS ini. LMS ini agak-agak mirip sama Google Classroom, cuman lebih lengkap karena dikaitkan juga dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada di ruang guru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fitur ruang kelas. Ada apa aja sih yang bikin dia itu spesial sehingga ada di topik atau pembahasan kita kali ini? Fitur ruang kelas sebelumnya sudah ada di ruang guru. Namun fitur ruang kelas sudah mengalami perubahan atau pembaharuan. Jadi banyak sekali fitur-fitur menarik yang bisa membantu guru dalam mengajar dan mengelola kelas secara online. Yang pertama itu materi, ya ini sama kayak LMS lain ya, materi di mana guru bisa memberikan materi dan siswa atau murid bisa menerima materi. Nah, materi ini dapat berupa video pembelajaran dari ruang belajar atau gurunya langsung yang memvideokan dirinya, atau bisa juga berupa dokumen PDF, dokumen JPEG, dan juga bisa tautan atau link website tadi ya, seperti di Edmodo tadi juga hampir sama mirip. Lalu selanjutnya ada tugas. Nah, tipe tugas yang diberikan di fitur ruang kelas ini yaitu cuma 2. Ada pilihan ganda dan juga ada esai. Berbeda dengan Edmodo tadi yang banyak gamesnya dan lebih bersifat gaming ya LMS-nya itu, sehingga cukup seru ya walaupun ada beberapa yang harus dibikin oleh guru gitu, dan karena yang sudah ada di Edmodo itu adalah berbahasa Inggris gitu. Nah, di sini tipenya ada 2. Pilihan ganda, jadi guru itu membuat soal sendiri atau bisa juga latihan dari topik ruang belajar. Dan bisa juga dari bank-bank soal yang ada di ruang belajar. Kalau esai juga sama, membuat sendiri. Nah, yang uniknya ini apa? Selain itu, soal yang diberikan juga dapat diacak. Sama kayak Google Form diacak. Kenapa bisa diacak? Karena untuk meminimalisir kecurangan murid atau kecurangan peserta didik. Hanya dengan 1 klik, soal dari tugas yang diberikan guru dapat teracak. Maka integritas peserta didik dalam mengerjakan tugas pun jadi lebih terjaga. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, sama seperti LMS Google Classroom, dapat memberikan komentar. Murid dan guru dapat berinteraksi di fitur komen terhadap suatu tugas atau materi yang diberikan. Tadi sama juga seperti Edmodo ya. Seperti terima kasih Pak, atau ada yang ditanyakan bisa langsung di komentarnya. Yang keempat, itu ada cek hasil tugas. Nah, ini juga ada yang beda nih. Siswa dapat melihat hasil pengerjaan tugas yang sudah dikerjakan melalui tombol lihat lembar kerja. Nah, jadi siswa itu kalau udah mengumpulkan, siswa bisa melihat nilai mereka berapa, yang salah soal mana aja, yang benar soal mana aja, sehingga dapat memperbaiki dan dapat mengetahui mana yang benarnya. Jadi dapat memperbaiki ketika nanti ada soal seperti itu lagi. Oh, aku ingat nih, misalkan waktu belajar sama ibu guruku di LMS Ruang Kelas, ini tuh jawabannya salah, yang benar tuh yang ini. Nah, seperti itu. Karena kebanyakan LMS itu hanya dapat mengumpulkan saja, tanpa bisa melihat nilainya atau mengetahui mana yang benar atau mana yang salahnya. Contohnya seperti Google Classroom, Spot UPI juga itu hanya bisa mengumpulkan. Kalau Spot UPI itu hanya bisa melihat apakah dosennya sudah membuka tugas kita, sudah melihat tugas kita atau belum ya. Kalau Google Classroom cukup untuk mengumpulkan saja, tidak ada melihat, akan tetapi bisa membatalkan tugas itu. Nah, seperti itu.
Ruang kelas juga menyediakan fitur yang bisa digunakan guru untuk menganalisis nilai dan tugas pada peserta didik. Jadi nanti guru itu mendapatkan tabel nilai sampai grafik performa peserta didik dalam mengerjakan tugas dan pengumpulan tugas. Nah, setelah itu guru bisa mendownload hasil analisis nilai dan sikap setiap peserta didik. Nah, bagus kan? Jadi kayak hitung-hitung bimbel online gratis yang merangkap menjadi LMS ya. Oke, yang kelima ini ada obrolan kelas. Sedikit berbeda dari Google Classroom. Kalau di ruang kelas ini kita dapat berkomunikasi dengan teman dan guru di ruang chat kelas. Sama kayak sekarang di Zoom kan ada room chatnya. Nah, itu seperti sama kayak di ruang kelas, kita bisa chat. Yang uniknya nih, kalau misalkan siswa ada yang baru gabung, misalkan ada murid baru, misalkan setelah 1 bulan pembelajaran, gabung di LMS ini, dia itu bisa melihat chat-chat sebelumnya gitu. Berbeda dengan yang di Zoom, kalau kita udah live, tiba-tiba kita masuk lagi kan hilang chatnya, nggak ada. Nah, kalau di LMS ruang kelas itu kita bisa lihat history chatnya tuh nggak akan hilang. Walaupun kita baru masuk atau ngulang masuk. Selanjutnya di chat juga siswa dapat melampirkan file atau foto atau beberapa dokumen lainnya. Nah, ini yang sering kewalahan ya guru-guru SD tentunya. Karena sekarang guru SD itu banyak memakai WhatsApp. Sehingga daftar hadirnya itu sangat menyulitkan sekali untuk direkapitulasi ya benar. Jadi agak sulit gitu guru tuh. Nah, di sini guru bisa memonitor dan merekap kehadiran murid di kelas dengan fitur daftar hadir ini. Dengan teknologi yang dimiliki oleh si ruang kelas ini, guru tidak perlu susah-susah untuk merekap kehadiran murid karena akan dengan sendirinya terekapitulasi sama ruang kelas. Bahkan bisa diunduh. Jadi nanti kalau misalkan di akhir semester untuk pengisian rapot, guru tinggal unduh saja daftar hadirnya. Nanti bisa mengecek gitu dari situ. Dan yang terakhir itu salah satu fitur yang paling berbeda dengan LMS lainnya yaitu selain bisa membuat kelas sendiri di LMS ini, guru juga dapat mengimpor kelas yang telah dibuat di Google Classroom. Jadi siswa-siswa yang ada di Google Classroom itu bisa di-over atau dipindahkan, atau bahkan di-double, di Classroom ada, di LMS ruang kelas ada. Tinggal diimpor saja nanti ada option-nya. Kalau misalkan gurunya sebelumnya memakai Google Classroom. Nah, itu dia tadi fitur-fitur ruang kelas. Sekarang kita akan membahas mengenai keuntungan ruang kelas bagi murid. Apa sih untungnya pakai ruang kelas? Nah, ini dia. Cara akses mudah. Jadi siswa dapat mengakses ruang kelas di aplikasi Ruang Guru menggunakan smartphone. Nah, ini adalah kekurangannya. Tadi siswa yang nggak punya smartphone kayak gimana? Ya nggak bisa mengakses gitu, karena ini tuh bisa di-download di Play Store atau di App Store. Siswa dengan gratis mendownload aplikasi Ruang Guru dulu, baru nanti tinggal pilih option yang ruang kelasnya. Yang keduanya, mendapatkan materi belajar lengkap tadi ya, bisa berupa dokumen, video pembelajaran dari gurunya atau dari ruang gurunya. Terus mengerjakan tugas lebih praktis dan tertata gitu. Jadi ada notifnya kalau guru ngasih tugas itu. Sama kayak Google Classroom notifnya ke email, tapi kalau misalkan ruang guru ini notifnya ke bar HP kita. Selanjutnya yang keempat, berkomunikasi dengan guru dan teman menjadi lebih mudah dengan adanya fitur komentar dan juga obrolan kelas tadi. Jadi bisa saling nyapa, kayak apa kabar, apakah sekarang ada kelas. Jadi anak nggak perlu ngechat PC ke WA gitu karena ada obrolan chatnya. Walaupun ada hal-hal urgen yang lain ya boleh gitu. Dan yang terakhir, belajar lebih praktis karena fiturnya lengkap tadi. Seperti itu. Nah, setelah tadi keuntungan ruang kelas bagi murid, sekarang kita membahas keuntungan ruang kelas bagi guru.
Yang pertama itu dapat live teaching, seperti yang kita lakukan sekarang ini namanya live teaching. Conference seperti Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Lalu guru juga dapat menganalisis perkembangan siswa yang nantinya akan disajikan tadi dalam bentuk tabel ataupun grafik. Jadi analisis nilai dan sikap peserta didik, seperti itu. Dapat membagikan materi tadi ya, dapat berupa bentuk video atau dokumen atau PDF dan lain-lain. Dapat berdiskusi dengan siswa, yaitu dengan adanya tadi obrolan kelas atau grup chat. Nah, memberikan tugas tadi ya, tugasnya yang penilaian ganda dan juga esai. Dan yang terakhir ini tuh gratis. Nah, ini teman-teman semua bisa dilihat ya perbandingan ruang kelas dengan LMS pembelajaran yang lain. Timeline kelas, tadi ruang kelas ada, Edmodo juga ada, Google Classroom juga ada. Menambahkan materi, ruang kelas ada, LMS lainnya juga ada. Penugasan kelas, penilaian tugas, ruang kelas ada, LMS lainnya juga ada. Nah, menambahkan materi dari ruang belajar, ini cuma ada di ruang kelas. Di LMS lainnya tidak ada. Mungkin LMS lainnya bisa ditambahkannya melalui YouTube tadi, seperti yang Bapak simulasikan. Lalu memberi tugas dari bank soal. Nah, ini kelebihan dari LMS ruang kelas ini. Karena ruang guru itu bimbel online, jadi banyak bank-bank soal yang bisa dipelajari oleh si murid. Nah, kalau di LMS lainnya tidak ada, kecuali gurunya yang nyari sendiri di internet, baru siswanya yang buka filenya gitu. Chatroom nih, ini chatroom juga hanya ada di ruang kelas. Yang lainnya cuma bisa komentar aja. Live teaching juga cuma ada di ruang kelas. Akan tetapi ini yang menjadi kekurangan dari ruang kelas. Yaitu live teaching itu harus bayar karena harus koneksikan dengan ruang belajar. Jadi ada ruang kelas, ruang belajar, ruang uji, itu adalah produk dari ruang guru. Nah, harus berlangganan. Untuk SD itu kurang lebih 500.000 dan bisa dicicil selama 1 semester itu tuh. Nah, seperti itu, sayangnya harus bayar. Jadi untuk live teaching itu harus berlangganan maksudnya. Dan yang terakhir, analisis nilai pengetahuan dan sikap. Selain disajikan dalam bentuk tabel, grafik bisa juga diunduh. Jadi sangat memudahkan guru dalam merekap daftar hadir. Nah, jadi ada kekurangan dan kelemahan dan kelebihannya gambar ya. Ya betul sekali Teh Puput. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada kurang dan juga ada lebih. Ya, betul sekali. Nah, ini cara akses ruang kelas untuk murid. Sebenarnya tadi sudah sedikit disinggung, yaitu dengan menggunakan smartphone. Pertama nih, muridnya download dulu aplikasi Ruang Guru, pilih ruang kelas, tentunya login dulu, daftar dulu menggunakan Gmail. Kalau misalkan anak SD kan kebanyakan belum punya Gmail ya, atau misalkan hampir belum punya Gmail, bisa pakai Gmail orang tuanya. Karena ketika kita masuk aplikasi Ruang Guru itu harus mencantumkan nama dan nomor telepon orang tua. Jadi perlu tetap dibimbing gitu. Pilih gabung kelas, nanti sama kayak Google Classroom gabung kelas juga, dan masukkan kodenya dari guru ataupun dari sekolah, klik gabung, kelas yang ditemukan, lalu ruang kelas kamu sudah aktif. Contohnya seperti ini ya, mungkin yang di PC bisa terlihat jelas, tapi yang di HP bisa di zoom. Nah, ini kan aplikasi tampilan ketika sudah di-download, dan ketika sudah login, ya ada namanya Neneng A, level 1. Sebelumnya memilih kelas dulu. Nah, kelas di ruang kelas ini tersedia dari kelas 1 SD sampai kelas 12, dan juga ada latihan untuk STAN, ada juga SBMPTN, ada SBMPTN SMK, dan lainnya, ada pilihan lainnya. Berarti ini cakupannya sangat luas sekali, bisa dipakai untuk tes SBMPTN dan lain-lain gitu ya. Lalu kita tinggal gabung kelas di sini nih. Pilih gabung kelas, masukkan kodenya dari Bapak atau Kamar, Ibu. gimana kalau kita langsung praktek saja kamar? Boleh Kak Puput, tapi ada satu lagi nih cara akses buat guru. Nanti langsung nih ada spesial yang praktekin. Dan ini langsung gabung nih, namanya IPA Terpadu. Di sini ada daftar hadirnya, bahwa sekarang ada pertemuan dan ada tugas. Ya, seperti itu kurang lebih ini tampilan di smartphone. Dan ini yang terakhir, cara akses ruang kelas untuk guru. Nah,
Pertama, mengunjungi link karena ini bisa di web browser ya, kelas.ruangguru.com register, buat akun ruang kelas, buat profil, buat kelas, isi detail kelas, dan bagikan kode kelas tadi yang dicari murid nanti pas di smartphone-nya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita klik dulu di search engine Google, kelas.ruangguru.com /register. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Karena ini saya sudah buat kelas, jadi ada kelasnya. Klik buat kelas. Nah, di sini ada impor kelas dengan Google Classroom tadi. Bisa buat kelas, bisa impor. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ada SD-nya diisi, ada kelasnya kelas berapa, ada kurikulumnya kurikulum apa, materi pelajarannya tentang apa. Nah, nanti kalau udah jadi seperti ini contohnya. 1A ceria, mata pelajaran bahasa Indonesia gitu ya, teman-teman semua. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan disimulasikan langsung oleh rekan saya, Teh Windy. Halo Teh Windy. Halo, apakah ada suara saya? Ada jelas Teh Windy. Ada, Teh Boleh Windy. Teh Windy langsung disimulasikan saja, kayaknya udah nggak sabar nih teman-teman semua. Nah, ini ya teman-teman, rekan-rekan semua, kan kayak tadi Tete Ambar udah menjelaskan secara jelas dari awal sampai akhir mengenai ruang guru dan ruang kelas. Nah, kali ini kita akan mensimulasikan bagaimana sih cara kita membuat suatu LMS di ruang kelas dan bagaimana kita melakukan proses pembelajaran di dalamnya. Nah, itu saya akan share terlebih dahulu. Teh Windy, mohon maaf suaranya agak kurang terdengar nih, Teh. Gimana, Kakak Puput? Nah, sekarang sudah ya? mantep, Teh. Ya, oke. Oh iya. Silakan dilanjut, Teh. Sekarang saya share screen dulu ya. Nah, di sini sebelum kita masuk, kita harus masukkan dulu alamatnya tadi seperti yang ada di tayangan Tete Ambar ya. Ini ruangguru.com. Setelah kita masuk, kita akan milih produk. Nah, produk yang akan kita gunakan kali ini adalah LMS dari ruang kelas. Nah, setelah itu kita akan pindah halaman ke coba ruang kelas sekarang. Nah, di sini ya, sebelum kita masuk, nah, sebelum kita masuk ke halaman yang tadi, kita itu bakal disuguhi sama tampilan di mana kita bakalan mendaftarkan akun kita gitu. Nah, di sini kita bisa ngisi nama lengkap, alamat email, nomor telepon, password, konfirmasi password, dan jangan lupa ya untuk men-checklist saya menjadi atau enggak. Jika teman-teman, Bapak Ibu sekalian udah punya akun Facebook atau Google, kita bisa mendaftarkan akun di Google atau Facebook rekan-rekannya masing-masing. Apabila sudah, kita tinggal klik masuk. Nah, di sini saya sudah masuk ya. Yang disimpan saja, lalu kita masuk. Nah, sebelum kita mulai untuk buat kelas, ada hal yang harus diperhatikan dulu nih. Kita itu harus bisa membuat organisasinya terlebih dahulu. Nah, caranya ada di sebelah kanan atas, pilih buat organisasi. Nah, kemudian di sini kita bisa mengisi organisasinya itu bisa sekolah, bimbingan belajar, atau bisa hal yang lainnya. Nah, di sini kita contohin ya, misal sekolah. Kemudian sekolah ini kita kasih alamat tempatnya di mana, Jawa Barat, kemudian Kabupaten mana. Nah, di sini nama organisasinya itu, kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman sekalian udah ngajar di suatu organisasi sekolah, nah di sini sudah ada daftarnya. Atau jika tidak, kita tinggal klik lainnya dan memasukkan nama sekolah yang bakal kita gunakan di ruang kelas. Misalnya seperti ini ya, kemudian tinggal masukkan alamat.
lalu klik buat. Nah, di sini kita udah masuk nih, kita udah punya organisasi. Sekarang untuk membuat kelas, kita tinggal klik buat kelas aja ya. Nah, di sini apabila rekan-rekan semua udah mempunyai kelas di Google Classroom, ini juga bisa langsung diimport saja. Nah, kemudian apabila belum, kita tinggal buat kelas yang baru. Nah, pilih kelas. Nah, di sini kan tadi sudah ditayangkan ya oleh Saudari Ambar bahwa kelasnya itu ada dari kelas 1 sampai kelas 12, bahkan sampai pelatihan SBMPTN atau SBMPTN for SMK. Nah, kita tinggal pilih saja salah satunya di kelas 6. Nah, di sini kurikulumnya juga bisa diterapkan nih. Ada yang KTSP, kurikulum 13, sampai ke kurikulum 13 revisi tematik. Nah, kita pilih yang pertama saja, kemudian pilih mata pelajaran. Di sini mata pelajarannya yang disediakan ada Indonesia, IPA, IPS, terus matematika, ada juga ruang ngaji, dan apabila ada mata pelajaran lainnya juga bisa diklik lainnya dan tinggal mengisi aja mata pelajarannya apa. Nah, di sini kita coba untuk masukkan matematika dan nama kelasnya kita bisa pilih itu. Apabila sudah diisi semua, kita cuma tinggal buat. Nah, di sini apabila kelasnya sudah ada, kita bakal mendapatkan kode. Nah, kode ini bisa kita copy, kemudian kita paste ke masing-masing siswanya ya. Nanti siswanya bakal bisa mengakses ruang kelas yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita lihat ke kelas. Nah, di fitur ruang kelas ini ada beberapa fitur nih. Yang pertama ada obrolan kelas, ada daftar hadir, materi, tugas, sampai live tweeting, bahkan sampai analisis nilai. Nah, kita mulai dari awal ya. Kalau misalnya proses pembelajaran, otomatis kita harus memulai obrolan. Nah, di sini apabila kelasnya sudah ada contoh. Nah, di sini udah ada kelasnya ya, teman-teman. Kita lihat. Nah, udah ada 16 anggota. Nah, bagi teman-teman yang udah masuk ke anggota ini, bisa dilihat juga ya, ada tugas nih. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran, kita akan mulai dengan mengobrol kelas. Nah, di sini ada fitur untuk mengobrol bersama dengan siswa di kelas. Nah, setelah itu kita kirim saja. Nah, di sini juga selain kita bisa mengirimkan chat, oh ada nih, ada murid Ambar ya, dan membalasnya. Di sini juga ada, kita bisa melampirkan. Kita bisa melampirkan, mau dari file, ataupun kita juga bisa mengirim link, tinggal di-copykan saja ke sini ya. Nah, setelah itu, kita bakalan nah, udah setelah ini kita bakal bagaimana melakukan proses pembelajaran selanjutnya, yaitu membuat materi ya. Nah, di sini karena materinya masih kosong, kita isi ya dengan klik tambah materi. Teh Windy, Nah, di sini, oh ya, ya Teh Siput. ada yang ngirim nih dari Teh Elza, katanya mau Ya. kodenya dong. Oh, boleh. Nah, kodenya nih, di sini juga kalau misalnya ada ibu-ibu atau rekan-rekan sekalian masih lupa kodenya, tinggal disalin aja, nanti tinggal dikirim. Kodenya kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan, nanti aku bantu ketik ya di room Nanti chat. saya udah klik di... Udah. Udah? Nah, kalau udah, tinggal masuk saja ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bakal tambahin materi. Nah, di sini kalau misalnya rekan-rekan semua lupa, aduh gimana ya cara panduan mengisi materi? Nah, tenang ya, di sini
kita ada panduannya nih, panduan pemberian material. Nah, kita bisa ngacak dari mana dulu atau kita juga bisa dari awal, misalnya dengan mengisi judul materi di kolom judul pada bagian detail material yang ada di sebelah kiri ya, yang ini, judul materi. Nah, judul materinya kita bisa atau enggak kita bisa nyari topik dulu deh, topik dulu. Nah, di sini kan sudah ada ya. Kita bisa menjelajah luar angkasa dengan judulnya mengenai luar angkasa. Nah, ini penting nih bagi teman-teman jika ingin membuat suatu materi untuk mengisi dari bagian deskripsi. Nah, di sini di bagian deskripsi ini kita akan ditampilkan di awal timeline-nya ya. Nah, di sini kita bisa mengajak tujuan dari kita belajar ini apa ataupun bagaimana. Misal kita kasih contoh ya. Nah, saat itu kita akan mengklik bagikan di sini. Untuk membagikan itu kita ke kelas yang mau kita ajar ya. Jika ada banyak mungkin bisa dipilih lebih dari satu. Kemudian kalau jadwal pembagian di sini ada bisa bagikan sekarang atau juga bisa mengatur jadwal pembagian. Nah, di sini mengaturnya dari tanggal yang kita lakuin untuk dites bisa hari ini ataupun besok juga bisa. Nanti ada pemberitahuannya, kemudian waktunya nih. Waktu pembagiannya bisa dari jam berapa. Nah, di sini karena mungkin kita coba bagikan sekarang aja. Nah, di sini hal yang terakhir kita ingin masukkan materi. Ada beberapa cara buat kita untuk mengisi materi nih. Ada dari konten ruang belajar, ada kita mengunggah sendiri atau kita bisa mengirimkan tautan. Nah, kita contoh aja untuk lihat apakah di ruang belajar ini ada nggak ya. Jadi kita kelasnya adalah kelas 6. Belum berarti mata pelajarannya kita dulu. Nah, di sini juga kita bisa ngisi nih topiknya apa, benda dari luar angkasa. Nah, di sini ada ya. Nah, karena di sini teman-teman premium, jadi teman-teman harus bisa berlangganan dulu. Nah, kita harus bagaimana dong? Nah, di sini ada cara yang lain ya. Selain dari ini. Nah, kalau enggak, kita cari yang lain aja. Nah, di sini ada juga yang fitur gratis ya teman-teman. Kita tinggal pilih saja. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, atau bisa kita tambahin. Oh iya. Udah Kak Tete Bubut kedengaran ya teman-teman. Mohon maaf nih. Kedengaran. Nah, kita lanjut ya. Kita bisa mengunggah tautan kayak tadi ataupun juga mengunggah file atau modul. Nah, sekarang atau enggak kita ada nih cara yang terakhir yaitu mencari PPT pembelajaran di ruang guru. Nah, ini bisa. Nanti kita cobain ya kalau di lain waktu. Setelah ini kita tinggal klik bagikan. Nah, setelah kita membagikan materi nanti nah, ada kesalahan teknis ya. Kita cobain aja dulu dari awal. Atau enggak kita kan sudah. Nah, kalau sudah materinya, jika kita sudah, kita juga bisa masukkan tugas nih. Nah, di sini udah ada tugas ya. Nah, gimana cara ngisi tugas?
membuat tugas, kita tinggal tambah tugas. Nah, tugas ini bisa dari bank soal, latihan topik, atau buat soal esai, atau buat juga soal pilihan ganda. Nah, di sini ada contoh soal buat pilihan ganda ya. Kita klik soal pilihan ganda. Nah, di sini juga seperti yang tadi, ada detail tugasnya, kemudian kita bisa membuat. Nah, membuat di sini kita bisa mengetik soalnya apa, kemudian pilihan gandanya yang benar atau yang salah apa aja, dan kita memilih jawaban yang benar. Nah, di sini jawaban yang benarnya ada A, B, C, dan D, kemudian tinggal klik tambahkan. Nah, apabila sudah, nanti kita tinggal bagikan seperti tadi yang mengupload materi. Nah, lalu hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, di sini ada 3 buah soal ya, teman-teman. Kalau misalnya sudah masuk, bisa dicoba soalnya. Ini ada udah 2 orang ya yang sudah mengumpulkan. Nah, kemudian ada kita fitur yang selanjutnya adalah menganalisis nilai. Nah, di sini kita setelah semua siswa mengumpulkan semua tugasnya, kita bisa menganalisis nilai. Nah, nilai di sini ada nilai rata-rata dan bagaimana tugasnya. Nah, tadi kan tugasnya eksperimen ya. Nah, di sini ada daftarnya. Nah, kemudian juga ada performa tugas dari setiap siswa. Performa tugas nih. Karena soalnya tadi 1 ya, jadi belum ada. Tapi nanti kalau misalnya sudah banyak, kita bisa lihat nih performa siswa ini apakah sudah mampu memahami materi atau belum. Nah, di sini juga ada berupa grafik atau berupa tabel juga. Nah, di sini ada nilainya. Nah, ketika kita membutuhkan membutuhkan file hardware-nya dari nilai-nilai para siswa, kita bisa mengunduh. Nah, itu pertama tugasnya, tadi kita isi aja namanya. Nah, kita bisa mengunduh. Nah, setelah mengunduh, nah udah. Nah, kita bisa melihat nanti nilai dari para siswanya berapa. Nah, kemudian ada fitur yang terakhir dari ruang kelas ini adalah live teaching. Di sini kita bisa melakukan obrolan langsung seperti menggunakan Zoom atau menggunakan Zoom, Google Meet atau yang lain. Nah, di sini di ruang kelas juga bisa nih. Kita bisa mengobrol secara langsung, secara tatap muka, melakukan proses pembelajaran. Nah, begitu teman-teman mengenai aplikasi dari Learning Management System ruang kelas by Ruang Guru. Nah, apabila teman-teman ada yang harus ditanyakan, bisa ya di kolom komentar.